Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Haji. Yuk, rame-rame kita kunjungi Rame-rame mau kemana Bang Haji? kampanye Akbar Oh, mau kampanye. Di mana? di lapangan Banteng. Kapan itu Bang Haji? Insya Allah pada tanggal 23 November tahun 2024. Oh iya. Bentar. Kalau yang kampanyenya nomor 3 saya nggak mau datang ah. Emang yang kampanye nomor berapa? 1. Iya. Ntar Bang Haji datang nggak tuh? Insya Allah saya Roma Irama berserta Soneta Group akan hadir memeriahkan. Oke, kita kumpul ya. Oke, kalau kayak gitu berangkatkan Pak Haji. Satukan Jakarta. Ini parah nih. Kalian tahu nggak? Satu-satunya orang yang paling bahagia di kabinet merah putih yang dipimpin oleh Pak Prabowo hanyalah Caimin. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari awal Mayor Imin ini selalu cengengesan. Mulai waktu dirinya dipanggil ke Kartanegara oleh Pak Prabowo, habis itu diundang ke pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, cengengesan lagi. Dan puncaknya adalah waktu pembekalan para menteri ke Magelang kemarin yang pakai loreng itu tuh. Nggak berhentinya cengengesan. Kayaknya dia bahagia banget gitu. Lu bener-bener ya Caimin. Woi Mayor Imin, lu bener-bener ya. Lu nggak ingat teman apa? Kurang ajar. Orang lagi bersedih lu malah cengengesan. Bener-bener ini orang nggak setia kawan banget. Cobalah Mayor Imin tuh sedikit menghargai perasaan orang gitu, perasaan teman, perasaan bestie gitu. Hargailah. Menteri-menteri yang lain biasa aja tuh, nggak ada yang cengengesan kayak Mayor Imin. Tenang. Gimana sih? Lu bisa nggak sih ngejaga perasaan orang? Ini parah nih. Sedikit aja. Brengsek ini orang. Tenang. Lu nggak ingat apa perjuangan kalian berdua waktu itu? Nah, sekarang lu udah bahagia, lu malah cengengesan. Bener-bener. Tenang. Nih anak-anak abah marahin nih orang nih. Gak tahu diri nih orang nih. Mentang-mentang udah jadi mayor sekarang. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Ya guys, itu tadi adalah parodi ngakak dari orang-orang yang ya, apalagi Cak Imin ya, memang lucu kalau kita melihat bagaimana Cak Imin saat kampanye Pilpres kemarin ya, dia sangat bersemangat bersama dengan Bapak Yohanes Baswedan ini. Tapi setelah itu dia seperti kacang lupa kulit, dia melupakan Anies Baswedan dan bergabung bersama Bapak Prabowo. Sementara Anies ditinggalkan sendirian, sekarang malah merapat ke PDIP. Nah teman-teman, video saya berikut adalah tentang
komedi dari seorang Hasto, sekjen dari Partai PD Perjuangan, yang sangat lebay menurut saya. Teman-teman tentu ingat bagaimana Hasto kalau berakting memang selayaknya dia ini lebih cocok menjadi pemain sinetron ketimbang menjadi seorang politikus. Seperti apa aksinya Hasto ini, mari kita simak bersama-sama ya guys. Saya akan menanggapi mengenai podcast Faisal Akbar ya, yang sekarang sedang viral, di mana Pak Hasto dan Bu Koni di situ speak up ya ke publik gitu, mengenai hal-hal sebenarnya ini nggak baik gitu ya, dan rasanya nggak etis menurut saya gitu ya. Yang pertama saya ingin menanggapi mengenai kriminalisasi Pak Hasto gitu ya. Nah, Pak Hasto kan dibilang katanya dia dalam waktu dekat akan tersangkakan ya kan oleh KPK dengan kasusnya ya. Ya saya di sini cuma melihat ini apakah Pak Hasto bermain framing ya. Jadi ini isu ini dimunculkan dulu ya sebelum kejadian benar-benar Pak Hasto tersangka gitu ya. Jadi dilempar dulu ke publik. Ya supaya apa? Supaya nanti ketika memang Pak Hasto tertangkap ya, benar tersangka ya oleh KPK. Nah, orang akan percaya, publik akan percaya bahwa memang ini adalah kriminalisasi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada perkataan di situ kriminalisasi mengenai Anies Baswedan ya. Waktu zaman Pak Hasto dekat dengan Pak Jokowi gitu kan, itu dibuka kan di sana. Saya pikir yang pertama datanya apa, pembuktiannya, alat ukur kebohongan gitu untuk hal tersebut. Lalu kalau memang iya, ya itu hal wajar saja namanya di dalam dunia politik. Yang tidak wajar ketika Pak Hasto membuka ini semua, bukannya Pak Hasto dulu adalah barisannya ya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Ya ini nih apa aneh gitu loh, pembahasan itu dimunculkan. Ya untuk apa? Ya memframing bahwa Pak Jokowi adalah orang yang sadis gitu. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk pilkada gitu, sehingga apa yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu akan turun gitu ya pemilihnya. Yang ketiga, Anda kan membahas di situ ya mengenai adanya upaya penjegalan jalur-jalur logistik ya kepala-kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk maju saat ini. Ada penjegalan, ada intimidasi gitu ya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Hasto, apakah selama ini ya untuk jalur keuangan dalam pemenangan sebuah pemilu di daerah-daerah ya, itu PDIP tidak bermain? Kita sama-sama tahu lah yang namanya Kadis ya atau PPK, semua setoran ke bupati, setoran ke wali kota gitu ya, semua setoran. Disdik, dinas PU, dinas pariwisata, semua dinas lah yang memiliki proyek ya, pelaksanaan pengadaan maupun konstruksi ya, maupun itu lelang maupun itu penunjukan langsung, bekerja sama dengan vendor untuk komitmen fee di depan ya. Itu setorannya untuk apa? Untuk biaya apa? Biaya pemilu, biaya pencalonan, biaya pemenangan. Nah, ketika sekarang saat ini itu dijegal ya, itu kan sesuatu yang tidak boleh gitu, dijegal jalur-jalur itu, sehingga kekeringan uang, nggak bisa kampanye gitu maksudnya Pak Hasto. Tolong ditanggapin itu. Terus yang terakhir, Pak Hasto kan orang hebat gitu ya. Jadi kalau Pak Hasto bilang kalau memang benar Pak Hasto ditangkap oleh KPK dan menyamakan Pak Hasto dengan Soekarno ya, aduh jauh Pak. Soekarno itu ditangkap karena melawan penjajah, tapi kalau Bapak ditangkap karena korupsi. Pak Hasto bilang di podcastnya Akbar Faisal bahwa ia sedang diancam untuk dikriminalisasi. Perkataan ini menurut saya ya kita harus tanggapi dengan kritis. Kenapa? Bisa jadi ini pesan dari Pak Hasto bahwa nih, kalau saya ditangkap artinya saya sedang dikriminalisasi. Padahal bagi saya belum tentu teman-teman.
kita tidak boleh selalu menafsir setiap politisi yang terkena tindak pidana adalah akibat dari kriminalisasi. Jadi nantinya, semisal amit-amit Pak Hasto ternyata ditetapkan sebagai tersangka, jangan kita langsung berpikiran bahwa Pak Hasto itu dikriminalisasi. Tapi ayo kita mari objektif, kita nilai, kita analisis. Kira-kira bener nggak Pak Hasto ini dikriminalisasi atau memang beliau ini membuat kesalahan yang berujung pada tindak pidana? Kan begitu. Karena bahaya sekali perkataan Pak Hasto ini. Bahayanya kenapa? Takutnya ternyata ia memang tahu bahwa ia ada salah nih, gitu kan. Ya kita kan nggak tahu, ini cuman asumsi aja. Takutnya begitu, nanti tiba-tiba ditangkap, masyarakat berpikirnya, wah ini pasti dikriminalisasi karena Pak Hasto sudah mewanti-wanti di podcast. Padahal belum tentu kalau menurut saya. Karena takutnya ya framing-framing seperti ini bahaya sekali. Akhirnya orang-orang yang memang berbuat tindak pidana dan mereka adalah politisi, maka akan berakhir bahwa itu adalah kriminalisasi. Dan itu tidak baik. Jadi siapapun yang terkena tindak pidana, mari kita analisis. Kalau memang tidak ada bukti yang kuat, maka itu adalah kriminalisasi. Gitu ya. Dan bukti-bukti banyak, ada alat bukti, ada barang bukti, itu beda lagi. Itu bahasanya nanti. Gitu ya. Jadi begitu, dan saya harap sih semoga Pak Hasto tidak tertangkap ya. Karena saya yakin kok Pak Hasto adalah orang baik. Sekian, terima kasih. Kalau Anda lihat video ini nih, ya, ngosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Ya, tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto, apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya, pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar, semua hoax. Bagaimana kami masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar, ya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi, ya. Berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto. Kesombongan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP semakin menjadi-jadi. Baru saja Hasto kembali membuat statement yang luar biasa. Tentu saja masih terus merendahkan, meremehkan sosok Pak Jokowi yang dianggap tidak ada apa-apanya. Hal yang kecil, sepele, remeh-temeh. Itulah pandangan Hasto terhadap Pak Jokowi. Hasto mengatakan suara Pak Jokowi di Jakarta tak lebih dari satu suara pedagang kaki lima. Bayangkan, luar biasa. Begitu rendahnya Pak Jokowi di mata Hasto PDIP ya. Ini lengkapnya. Hasto mengatakan ketika menghadiri acara kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada hari Sabtu 23 November 2024. Ya, dia mengatakan, jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi di Pilkada Jakarta sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima, dan kita lebih memilih suara pedagang kaki lima, ujar Hasto. Hasto menilai cawe-cawe Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024 dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono tidak akan berpengaruh besar.
tidak akan berarti apa-apa. Itulah statement terbaru dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, menisbikan Pak Jokowi. Tetapi nanti kita lihat saja, orang yang terlalu sombong, orang yang terlalu congkak, itu banyak yang tidak suka. Tuhan pun juga tidak akan suka terhadap orang-orang yang sombong. Seolah-olah Pramono Rano sudah di atas angin, sudah pasti menang. Bahkan menang 1 putaran. Gara-gara Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada menangis DKI iya Jakarta. ya guys. Coba kita akan lihat tanggal 27 November 2024. Apakah Hasto PDIP akan membuktikan bahwa Pramono Rano akan menang 1 putaran? Kita lihat saja bagaimana respon reaksi dari masyarakat Jakarta, pemilih di DKI Jakarta. Padahal kalau kita berkaca dari hasil survei terbaru oleh indikator politik yang dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi, selisih angkanya begitu tipis, masih dalam margin of error, sehingga tidak bisa untuk menentukan siapa pemenangnya. Selisihnya 2%-an antara suara Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono. Jadi jangan jumawa, jangan sombong, congkak sudah pasti menang. Ya, ini hasil survei terbaru dan metodologinya sangat kuat, baik melalui tatap muka langsung maupun juga melalui telepon. Hasilnya nyaris sama, sehingga saya mengatakan apa yang dilakukan oleh lembaga indikator politik sangat valid, sangat kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Hasto ini luar biasa memang. Justru menurut saya pernyataan Pak Hasto ini bisa jadi akan menurunkan elektabilitas Pramono Rano yang begitu bagus sebenarnya trennya. Bisa jadi trennya akan turun gara-gara pernyataan Hasto. Padahal kita melihat ya, kampanye akbar oleh Pramono Rano itu sudah menanggalkan kepartean, apalagi PDIP. Tidak ada bendera PDIP di situ, warnanya orange. Orange kita ingat, itu warna-warna PKS, warna-warna Jakarta. Nah itu strategi. Lah ini malah Hasto, Sekjen PDIP, malah cawe-cawe dengan pernyataannya yang kontraproduktif. Coba kita lihat ya, bagaimana komentar netizen dengan pernyataan Hasto yang begitu sombong, congkak, menyamakan Pak Jokowi tidak lebih dari suara pedagang kaki lima. Coba kita lihat dan kita baca komentar dari para netizen atas pernyataan Hasto ya. Ini orang ini justru yang bikin Pramono dan Bang Dul kalah. Ngapain dia ini muncul di kampanye Pramono? Nah, coba lihat ini. Ini mungkin kalau dari sisi komentarnya bisa jadi ini pendukung Pramono, menyayangkan kehadiran dari Hasto. Ngapain orang ini hadir, bikin suara Pramono jadi anjlok. Kan begitu ini narasinya. Nah, berikutnya nih, orang pinter pasti pilih paslon yang searah dengan pemerintahan pusat untuk lancarnya cita-cita kemakmuran warga. Robohkan banteng, jangan sampai menang. Sombong, membedakan kaki lima. Kami kaki lima, pendongkrak ekonomi. Nah ini lihat komentar dari pedagang kaki lima, nggak terima dikatakan oleh Pak Hasto ya. Nih, yang penting RK 1 putaran. Gue paling suka komentar lo Hasto karena akan menghancurkan semua kandidat PDIP. Wow, Hasto ini kebanyakan omong. Ini sangat merugikan PDIP. Jangan pilih calon yang diusung PDIP. Kemarin tukang bakso, ini pedagang. Ayo para pedagang, tunjukkan pesonamu. Pilkada serentak tidak coblos antek-antek banteng titik. Jakarta kompak 1 putaran untuk Ridho. Kemarin Pilpres Hasto tinggi hati, akhirnya kalah. Sekarang Pilgub pun akan sama. Dari dulu strategi yang salah dan blunder yang berulang-ulang gak pernah sadar.
Hasto merendahkan pedagang, seolah-olah seorang pedagang itu begitu rendah. Hasto melecehkan kaki lima. Mantan presiden dengan pedagang kaki lima itu perbedaan profesi. Ayo pedagang kaki lima, jangan pilih petugas partai. Jangan melawan orang baik. Entar kalau kalah jangan nangis ya Hasto. Ayo pedagang, sakit hatilah engkau direndahkan sama Hasto. Tukang bakso dan pedagang seluruh Indonesia, jangan pilih petugas partai. Terakhir bicara begitu, 16%. Pak Hasto kurang seru kalau nggak isi acting menangis. Tolong jangan blunder lagi Pak Hasto. Para anti petugas partai akan muncul lagi. Nangis dulu Pak. Hasto stresnya sudah mendekati gila akut. Nah semuanya negatif nih ya. Nah itulah komentar netizen terhadap statement Hasto. Justru akan semakin menurunkan elektabilitas Pramono Rano yang saat ini sebenarnya sedang naik. Nah saya yakin nanti Pramono Rano akan segera mengevaluasi ya yang namanya Hasto. Lu punya mulut tolong dijaga. Sudah sembunyi saja. Mungkin begitu. Daripada pendukung Pramono Rano yang sudah solid akan buyar gara-gara kehadiran orang banteng semacam Hasto. Oke, sekian saja opini pribadi saya. Sampai jumpa. Ya guys, menanggapi komentarnya Hasto ya, sekjen dari PDIP, dia katakan bahwa terkait dengan Formula E itu adalah perintah dari Bapak Jokowi ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya bahasa kerennya itu ketika itu mereka mencoba untuk mengkriminalisasikan Anies Baswedan. Itu menurut Hasto ya. Pertanyaan saya begini ya, kalaupun memang benar bahwa itu diperintahkan oleh Pak Jokowi, kenapa tidak melawan? Apakah karena saat itu Pak Jokowi masih bersama PDI Perjuangan? Ataukah seperti apa? Nah, ulah dari si Hasto ini teman-teman tentu karena dia mendengar bahwa ada isu dia akan segera ditangkap. Dia akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Mungkin ini dia mendahulukan, mencoba untuk membuat framing agar ketika nanti dia ditangkap, masyarakat akan bilang, oh benar juga ya apa yang dikatakan oleh Hasto itu. Ternyata itu diperintahkan oleh Pak Jokowi. Saya heran ya, Pak Jokowi sudah selesai menjabat tetapi PDI Perjuangan ini, kader-kadernya ini masih saja meributkan tentang Bapak Jokowi. Baru kali ini saya melihat bagaimana seorang mantan presiden masih saja menjadi pembicaraan publik ya, khususnya bagi para pembenci-pembencinya Pak Jokowi. Nah kemudian Hasto ketika dia merendahkan para pedagang kaki lima, tentu menurut saya ini lagu lama ya. Kita ingat dulu ketika PDI Perjuangan masih menjadi oposisi di zamannya Pak SBY, itu bahkan si Hasto ini sampai nangis-nangis. Makanya tidak heran ketika seorang Irma Caniago ya, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, beliau mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini dia lebih cocoknya jadi oposisi. Karena ketika mereka menjadi oposisi, mereka sangat tegas, sangat garang. Mereka terlihat seolah-olah mereka sangat membela wong cilik. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa partai kami ini partai wong cilik. Tapi menurut Ibu Irma Caniago bahwa ketika PDI Perjuangan ini masuk dalam pemerintahan yang dimana 2 periode menguasai pemerintahan, apa yang mereka perjuangkan ketika itu tidak ada sama sekali, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi menurut teman-teman, framing yang dilakukan oleh Pak Hasto ini kira-kira tujuannya apa ya? Apakah karena dia takut seluruh kader PDIP yang dicalonkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi gubernur itu gagal? Ataukah seperti apa? Ya saya melihatnya ke arah sana ya.
nampaknya bau-bau pilpres ini masih belum hilang, masih berlanjut ke pilkada ya, kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan juga wali kota. Ya semoga saja framing dari Hasto ini atau begini ya teman-teman, menurut saya kalau misalnya apa yang dikatakan benar, ya coba bawakan bukti-bukti ya, dilaporkan saja, kan beres kan? Masa harus pergi ke podcast sana, podcast sini, podcast A, podcast B untuk mengumbar ya, mengumbar seolah-olah si Hasto ini adalah manusia yang paling bersih di muka bumi ini. Tentu apa yang dilakukan oleh si Hasto ini secara tidak langsung dia menelanjangi dirinya sendiri dan juga mungkin partainya ya. Komentar teman-teman seperti apa soal Hasto yang semakin hari semakin aneh, yang sudah mulai mirip seperti Amin Rais dan kawan-kawannya?